dipersilakan untuk mengisi daftar hadir pada chat room. Baik, untuk nomor urut 19 dipersilakan untuk mengecek terlebih dahulu suara masing-masing anggota. Baik, terima kasih Pak. Tes, Riko, terdengar Riko? Oke, terdengar ya? Isi? Terdengar ya? Adam? Terdengar ya? Rizko, mana Rizko? Benar nih. Share screen-nya kelihatan? Sudah terlihat? Kelihatan ya? Terlihat Kelihatan nih. ya. Coba di Apakah slideshow. akan menampilkan video? Iya Pak. Boleh dicoba terlebih dahulu videonya. Coba. Dengar? Baik, sudah terdengar? Sambil menunggu persiapan dari tim nomor urut 19, kami ingatkan kembali bahwa waktu presentasi adalah 24 menit dengan rincian 4 menit persiapan, 10 menit presentasi, dan 10 menit diskusi dengan penilai. Peserta dapat memulai presentasi ketika countdown menunjukkan angka 20.00 atau ketika memasuki menit kelima. Seluruh peserta kelompok yang melakukan presentasi diwajibkan menghidupkan kamera hingga presentasi selesai. Dan bagi yang tidak melakukan presentasi, kami mohon untuk menonaktifkan kameranya. Seluruh peserta kelompok dan dosen pendamping dimohon mengganti username sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan para peserta kelompok tidak diperkenalkan meninggalkan meeting room karena host yang akan bertugas mengeluarkan kelompok dari meeting room. Untuk tim nomor urut 19, jika sudah siap untuk memulai presentasi, mohon konfirmasi terlebih dahulu dan pastikan semuanya sudah siap. Baik Pak. Baik, PKMT dengan judul Pembuat Sate Otomatis untuk meningkatkan kinerja pedagang sate KMS Kota Padang dari Universitas Andalas dengan nama Ketua Farhatul Fityah. Silakan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak reviewer serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami untuk menyampaikan hasil PKM kami dalam penilaian kemajuan pelaksanaan PKM tahun 2020. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Salah satunya yaitu di bidang kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki kuliner khas yang menjadi aset wisata. Bahkan banyak kuliner dari Indonesia yang termasuk ke dalam makanan-makanan terbaik di dunia. Salah satu kuliner Indonesia yang banyak digemari adalah sate. Di Kota Padang terdapat warung sate yang terkenal yaitu Sate KMS. Warung sate ini memiliki 3 cabang yang tersebar di Kota Padang, yaitu di Jalan Permindo, di Jalan Raya Siteba, dan di Jalan Kampung Kalawi. Sistem produksi sate ini dibuat di dalam satu dapur yang terletak di Jalan Harapan, yang nantinya akan didistribusikan ke 3 cabang warung sate KMS. Pembuatan sate ternyata tidak senikmat menyantapnya. Setidaknya begitulah yang kami dapatkan dari cerita para pedagang sate KMS.
Dengan 7 orang pekerja, dalam sehari sate KMS mampu memproduksi 4.000 tusuk sate dari 30 kg daging. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan sate yaitu, yang pertama adalah proses pembuatan sate mulai dari perebusan, pemotongan, penusukan dan pembuatan daging sate memakan waktu selama 6 jam secara keseluruhan. Dengan rincian, perebusan selama 1,5 jam, pemotongan selama 1,5 jam, penusukan dan pembumbuan selama 3 jam. Lamanya proses pembuatan sate menyebabkan besarnya risiko sakit pada anggota tubuh pekerja karena bekerja dengan posisi yang sama dalam waktu yang lama. Yang kedua, jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sate cukup banyak, di mana 2 orang bekerja untuk memotong daging dan 5 orang bertugas untuk menusuk daging. Di lain hal, tidak semua orang bisa memotong daging dan menusuknya sesuai dengan kualitas produksi. Diperlukan latihan yang cukup lama untuk menghasilkan kualitas sate yang sesuai dengan kualitas produksi. Yang ketiga, kecelakaan kerja seperti tergores pisau dan tertusuk lidi sering terjadi pada para pekerja sate KMS, dikarenakan proses pembuatan sate yang masih secara konvensional. Berdasarkan diskusi bersama mitra dan tim, kami, tim PKMT Universitas Andalas, menghadirkan solusi, yaitu pembuat sate otomatis untuk meningkatkan kinerja pedagang sate KMS Kota Padang. Kami membuat rancangan dan desain 3D sebuah alat yang diberi nama Atom, pembuat sate otomatis. Tim Atom terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Farhatul Fitya sebagai leader dan editor, Riko Chandra sebagai manual book manager, Adam Jordan dan Rahmat Rizko sebagai desain engineer, dan saya sendiri, Sisi Indriani, sebagai report writer, serta Bapak Dr. Eng Muhammad Ilham Dirusdi, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing kami dari awal kegiatan ini. Tim Atom dalam pengerjaan PKM penerapan teknologi ini bekerja sama dengan Ibu Opet Riani, selaku pemilik usaha sate KMS yang berdomisili di Kota Padang. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu menyelesaikan permasalahan mitra dengan merancang sebuah alat yang dapat memotong, menusuk, dan memumbui daging sate secara otomatis. Dengan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring selama 2 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga bulan September tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode diskusi, eksekusi, evaluasi, dan potensi untuk keberlanjutan. Kegiatan diskusi dilakukan untuk bertukar pikiran mengenai desain dan luaran yang akan dibuat. Diskusi dilakukan oleh anggota tim, diskusi antara anggota tim dengan pembimbing, dan diskusi anggota tim dengan mitra. Semua kegiatan diskusi ini dilakukan secara daring dengan aplikasi telekonferensi. Kemudian dilakukan eksekusi, yaitu pembuatan luaran, mulai dari pembuatan desain alat, pembuatan animasi motion grafik, pembuatan buku pedoman produk, pembuatan laporan, serta pengeditan video. Kemudian dilakukan evaluasi, yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dilakukan perbaikan untuk memperbaiki hasil yang tidak sesuai dengan target sebelumnya. Selanjutnya, itu potensi untuk keberlanjutan. Desain yang telah dibuat akan kami daftarkan hak kekayaan intelektual untuk perlindungan hukum. Kemudian desain juga akan didaftarkan pada Science Technopark dari Universitas Andalas. Lalu tindak lanjut produksi alat oleh mitra, kemudian dapat bekerja sama dengan pihak industri untuk pengembangan alat nantinya. Atau memiliki desain seperti yang terlihat pada gambar. Berikut merupakan bagian-bagian dari Atom. Nomor 1 menunjukkan monitor, nomor 2 menunjukkan rel conveyor, nomor 3 menunjukkan kotak yang di dalamnya terdapat pisau pemotong horizontal, yang nomor 4 menunjukkan kotak yang di dalamnya terdapat pisau pemotong vertikal, kemudian nomor 5 menunjukkan kotak bumbu, dan nomor 6 menunjukkan bagian penusuk dan kotak lidi. Monitor Atom memiliki 5 tombol seperti yang terlihat pada gambar. Tombol power on atau off, start atau stop, jumlah naik, jumlah turun, dan menu atau OK. Tombol power on atau off berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin Atom. Start atau stop berfungsi untuk memulai dan memberhentikan operasi Atom. Jumlah naik dan jumlah turun berfungsi untuk mengatur jumlah potongan daging dalam satu tusukan sate. Dan terakhir ada tombol menu atau OK untuk pilihan menu dan persetujuan. Monitor Atom berfungsi sebagai display dan piranti penghubung antar mesin dan pengguna. Monitor dapat menampilkan layar awal seperti nomor 1. Kemudian, pengguna akan ditawarkan untuk menu mengatur potongan daging dalam satu tusuk seperti pada gambar 2. Pengguna dapat mengatur jumlah potongan daging dalam satu tusuk dengan tombol tambah atau kurang seperti yang terlihat pada tampilan 3. Kemudian, tampilan akhir setelah
kita mengatur jumlah potongan daging dalam satu tusuk akan keluar seperti gambar 4 yang mengabarkan bahwa jumlah potongan daging dalam satu tusuk berhasil diatur. Cara kerja atom dapat dipahami melalui video singkat ini, di mana daging yang telah direbus diletakkan di atas rel. Kemudian rel berjalan ke arah pisau pemotong horizontal. Pisau akan memotong daging menjadi potongan pertama, potongan kedua, dan potongan ketiga. Setelah dipotong, potongan daging akan dihitung oleh sensor yang berada tepat setelah pisau horizontal. Ketika jumlah potongan daging dalam satu tusuk telah sesuai dengan yang diatur, maka piston pendorong akan mendorong daging ke pemotong vertikal. Setelah dipotong menjadi kotak-kotak kecil, maka daging diteruskan ke bagian penusuk. Ketika daging dideteksi sensor, maka daging akan ditahan dan ditusuk dengan lidi. Terakhir, daging jatuh ke kotak bumbu. Kegiatan ini menghasilkan 4 luaran, yaitu video pelaksanaan program, buku pedoman aplikasi produk, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Video pelaksanaan program berisi mengenai latar belakang kegiatan, permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditemukan, serta penjelasan desain alat yang dibuat. Tim kami memasukkan animasi video motion grafik dengan menggunakan software Microsoft PowerPoint. Kemudian desain 3D Atom dibuat dan disimulasikan menggunakan software SketchUp. Dan proses pengeditan di video dilakukan dengan menggunakan software Adobe Premiere Pro. Luaran buku pedoman aplikasi produk berisi tentang pengenalan desain alat, pedoman pengoperasian alat, cara perawatan, dan komponen yang digunakan dalam pembuatan alat. Tidak hanya video pelaksanaan program dan buku pedoman aplikasi produk, luaran juga berupa laporan, yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan dibuat untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang dilakukan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan awal kegiatan. Laporan akhir berisi tentang seluruh kegiatan dari awal, berupa diskusi bersama mitra mengenai kendala yang ditemui saat pembuatan sate, sampai akhir pembuatan rancangan alat yang dapat mengatasi permasalahan mitra tersebut. Kami menambahkan luaran berupa draft paten yang akan didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Dengan menggunakan Atom, mitra dapat mempercepat kinerja dalam proses pembuatan sate. Dengan estimasi waktu yang awalnya 6 jam untuk proses perebusan hingga pembumbuan yang dikerjakan oleh 7 orang pekerja menjadi 5 jam yang hanya dikerjakan oleh 1 orang pekerja sebagai operator alat. Keselamatan kerja juga lebih terjamin, tanpa perlu khawatir pekerja akan tergores pisau ataupun tertusuk lidi. Pada saat kami memperlihatkan desain alat pada mitra, yaitu Ibu Opet selaku milik Sate KMS, beliau mengatakan desain yang kami buat sudah bagus dan potensi untuk dikembangkan. Hal tersebut terlihat pada cuplikan video berikut ini. Oke, kalau simulasinya ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Kemendikbud, Ristek Dikti yang telah mendanai program kami, Universitas Andalas dan Sate KMS selaku mitra kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya kepada tim nomor urut 19. Selanjutnya kami serahkan kepada tim reviewer untuk memberikan penilaian. Baik, ini giliran saya Pak Dwi, Pak Rahmat. Baik. Oke, makasih adik-adik atas presentasi pembuatan sate secara otomatis ya. Iya, Pak. Ini satenya sate apa? Sate kambing atau sate ayam? Sate yang daging sapi, Pak. Oh, terus daging sapi ya, Pak. Khusus daging sapi ya? Iya, Pak. Sehingga inputnya itu berupa sudah daging murni ya? Iya, Pak. Daging murni, oke. Berarti outputnya setelah ditusuk nanti dalam bentuk segi 4 gitu ya? Dalam bentuk kubus-kubus daging gitu ya? Iya, Pak, begitu. Oke. Efisiensinya dari berapa? 6 jam menjadi 5 jam? Iya, Pak. Dari estimasi waktu kami segitu, Pak. Kok sedikit ya? Padahal kan serba otomatis. Nah, jadi selain di waktu, perbandingan dengan Pak, manualnya loh, kayaknya turun sedikit. nah, iya Pak, karena manual itu kan dia dikerjakan oleh 7 orang, Pak. Jadi perbandingannya tuh selain waktu juga pekerja, Pak.
jumlah pekerja yang tadi awalnya itu 7 orang bisa menjadi 1 orang, Pak. 7 ya pekerjaannya secara Iya, manual Pak. ya. Soalnya kalau menusuk daging sate itu, Pak, ketika dia kecil, kan dia dipotong kecil-kecil itu, Pak. Berarti semakin banyak yang ditusuk, Pak. Seperti itu, Pak. Berarti setiap hari itu bisa terjadi efisiensi sebanyak ya HR untuk 5 orang lah ya. Iya, Pak. Oke. HR 5 orang, kalau 1 orang gajinya 3 juta, ya pembakar sate itu, penusuk sate itu berapa? 3 juta? Kemarin kami tidak menanyakan, Pak, kepada mitra untuk yang gaji, Pak. 3 Nah, juta ya fokusnya untuk itu saja, Pak. Ya lumayan, 15 juta yang di-rate per hari ya. Benar, Pak. Per hari, per bulan. 3 juta itu 1 bulan. 15 juta per bulan, itu kira-kira perhitungan prediksinya. Nah ini kira-kira kalau dibuat gitu, berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk alat ini bisa jadi seperti ini? Kemarin pas ketika ditargetkan untuk pembuatan proposal itu, Pak, untuk alat itu estimasi biayanya sekitar 8 sampai 10 juta, Pak. 8 juta ya. Ya, Pak. Tidak terlalu mahal juga ya. Iya, Pak. Dalam 1 bulan sudah balik modal itu ya. Benar, Pak. Oke, kira-kira kendala apa ya yang dihadapi nanti dalam implementasi kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, mungkin kalau untuk kendala yang akan dijumpai nantinya pada saat di lapangan, Pak. Jadi kan untuk daging ini yang bentuknya itu tidak semuanya berbentuk kotak, Pak. Nah, jadi kan ada bentuk daging itu yang lonjong atau bentuknya itu tidak seperti daging-daging yang ada di supermarket gitu, Pak. Nah, sejauh ini kendala yang pada saat kami perancangan itu, Pak. Jadi pada saat kami untuk melakukan pemotongan dalam bentuk dadu, itu akan terkendala sepertinya, Pak. Untuk sampai saat ini itu yang menjadi kendala pada saat kami melakukan perancangan, Pak. Ya selama kalau manual kan tidak kotak ya, tergantung bentuk dagingnya itu ya. Betul, Pak. Sekarang menjadi kotak karena itu dimasukkan berapa kilo sekaligus gitu ya, terus dipres gitu. Benar, Pak. Dipres terus baru dipotong ya. Ya, ada kemungkinan setelah ditusuk ada daging yang potongan daging yang enggak lekat dengan yang lain bisa lepas, ada kemungkinan gitu ya? Iya, Pak, kalau dagingnya itu tidak kotak gitu, Pak. Ya. Nah, kira-kira ngatasinya gimana nanti kalau seperti itu? Jadi dari sampai saat sekarang ini, Pak, yang kami masih rancang itu memang daging-daging yang tidak bentuknya seperti kotak, jadi memang diatur dulu, Pak, pada saat di awal. Jadi dirapikan dulu pinggir-pinggirnya, Pak. Seperti itu yang kami rancang baru, Pak. Jadi seleksi sebelum dimasukkan ya? Benar, Pak. Oke, ya untuk nyeleksi kira-kira butuh tambahan 1 orang lagi gitu ya? Benar, jadi, Pak. yang bisa diirit tenaganya 4 orang. Ya oke lah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Jadi Pak. lanjut Pak Rahmat. Baik, Pak Bandung. Selamat kepada Nanda ya, Farhatul dan tim dari PKT. Ya, kita mulai pada di sore hari ini. Sate KMS ya, sampai 3 lokasi ya, artinya 3 lokasi nanti, begitu nanti kita buat sate, tusuknya, kemudian nanti menyebar di 3 lokasi itu ya. Ada ya, di standby, di jalan-jalan ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, 1 hari berapa banyak tusuk sate yang diinginkan mitra? Izin menjawab, Pak. Ya. Biasanya dalam 1 hari itu untuk sate KMS sendiri memproduksi sekitar 4.000 tusuk sate, Pak. 4.000 tusuk sate berarti rata-rata 1.000 lebih ya, 1.300 sampai 1.400 ya pada mitranya ya. Iya benar, Pak. Nah, ya tadi menyambung dari pertanyaan Pak Bantung, ya kan? Ini nanti kan daging tadi daging mentahan ya, ya? Atau daging yang sudah direbus itu? Izin menjawab, Pak. Jadi untuk proses pemotongannya, daging yang dimasukkan itu daging yang sudah direbus, Pak. Direbus. Ya, karena tadi terdapat kendala untuk
bentuk daging yang tidak beraturan. Ya, Jadi, berarti kan nanti bisa ketebalannya berapa nanti yang kita inginkan? Dalam kalau bentuk lembaran-lembaran itu nanti kan? ya Pak, ya, untuk Ya, kan? ketebalannya kurang lebih 0,5 cm Pak. Ya, 0,5 cm. Berarti kan kita potong dulu nggak secara manual dulu ya? Iya Pak. Ya kan, secara manual dulu, ya. Kemudian nanti dari rancangan desain kita itu berapa kira-kira lebar daging yang kita letakkan di mesin itu? Oh, baik, untuk Ruangnya standarnya itu, Pak. Ya. kami berdasarkan ukuran daging dari mitra Pak. Jadi ukuran daging mitra itu kurang lebih 1 kali 1 cm dengan jumlah. Nah, maksud Bapak kan ada lembaran-lembaran dalam bentuk, setelah direbus kan dipotong-potong dalam ukuran 0,5 cm supaya kita letakkan di mesin kita, ya kan? Itu kan masih manual, artinya untuk potong itu manual. Kemudian nanti kan dalam bentuk lembaran ya, yang katakanlah berapa kali berapa dia lembaran itu yang mau kita letakkan di mesin kita. Oh, karena ukuran dari apanya Pak? Iya. Dari daging tadi yang 1 kali 1 dan standar mitra itu untuk satu maksud Bapak yang dalam bentuk apanya, lembarannya. Kan nanti masuk ke dalam mesin kan dipotong-potong. Iya Pak. 1 kali 1. Aslinya nanti lembarannya kan ada. Ya, untuk lebarnya mungkin sesuai dengan yang itu Pak, konveyornya. Konveyornya kurang lebih itu 10 cm. Berarti 10 lebar cm. daging diatur 6 cm Pak. Ya, berarti 6 cm ya. Iya Pak. Ya, 6 cm ya, artinya lebar dari daging ya. Kalau masalah panjang nanti kan bebas saja ya. Betul Pak. Betul aja ya kan. Artinya gitu kan, dia jalan, nanti kemudian dipres dagingnya atau dibiarkan aja dulu jalan? Daging yang setelah kita potong manual. Daging yang setelah dipotong manual. Ya. Potongan jalan setelah horizontal. Iya. Dipres Pak. Dipres. Jadi 2 kali press lah ya. Sekali di terakhir Pak. Sekali press, baru nanti masuk lidi ya. Iya, lidi. Nah, lidinya pun masih manual ya, kita susun ya. Ya, lidinya. Lidinya diletakkan aja di boxnya, nanti masuknya ke bawah itu dia otomatis memisah-misah masing-masing. Ya, otomatis. Ya, jarak-jarak berapa nanti kita desain itu antar lidi? Jarak antar lidinya nanti kurang lebih 3 cm Pak. Ya, jadi ada berapa lidi nanti bisa? Untuk 1 kali penusukan. Iya. Ada 3 lidi Pak, itu sudah kami atur standarnya untuk 3 lidi itu Pak. Ya, berarti nanti ada daging juga yang terpotong agak sisa-sisa ya, karena ukurannya kan sama itu ya. Iya Pak. Nanti bagian akhir daging nanti Pak. Iya, itu nanti mau diapakan itu kan. Perlu juga nanti diperhitungkan ya. Disusun lagi satu lagi kan ya kan. Iya Pak. Benar Pak. Pada saat perapiannya itu kan. Kalau yang manual itu kan nggak beraturan dia, ya kan? Karena ini dia motong bentuk lembaran, kemudian nanti ada yang katakanlah yang kecil-kecilannya potong juga nanti ya. Nah, itu nanti perlu jadi pemikiran aja bagi kita. Kemudian nanti dari segi keselamatannya juga pada saat nanti menusuk, kalau ada misalnya sentuhan tangan, misalnya macam mesin potongnya, perlu ada sensor juga nanti situ ya, ke depannya. Iya Pak. Iya, baik. Oke, waktu semangat kita tuh, ya semangat untuk berkarya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih kepada tim nomor urut 19 atas presentasinya. Dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang kami kirim di chatroom. Dilanjutkan kepada tim nomor urut 20 dengan judul Pengumpul Telur Ayam Otomatis.